1. Konsep manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. 2. Nilai kesehatan bagi sudut pandang. 3. Konsep perilaku. 4. Peran agama dalam proses sosial. Konsep manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk budaya. Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Seorang manusia tidak dapat mencapai apa yang ia inginkan tanpa bantuan dari manusia lain. Manusia menjalankan perannya dengan menggunakan sebuah simbol. Simbol itu digunakan untuk mengkomunikasikan pikiran serta perasaan yang ia rasakan. Manusia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lainnya. Akan tetapi, masih banyak yang tidak mengetahui maka dari manusia adalah makhluk sosial. Artikel ini akan membahas mengenai pengertian manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, artikel ini juga akan membahas contoh yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk suatu hukum, menjadikan sebuah kaidah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Dalam perkembangan ini, bantuan dari spesialisasi dan organisasi atau integrasi sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan kemajuan manusia yang terlibat akan bersandar pada sebuah kemampuan manusia. Kemampuan tersebut adalah kerjasama yang dengan kelompok yang lebih besar. Bekerjasama secara sosial adalah sebuah syarat untuk menjalankan kehidupan yang baik di dalam suatu masyarakat yang saling membutuhkan. Kesadaran suatu manusia sebagai makhluk sosial akan memberikan rasa tanggung jawab untuk mengayomi seseorang dengan lebih baik. Adapun contoh manusia sebagai makhluk sosial ialah gotong royong. Salah satu contoh manusia sebagai makhluk sosial melakukan gotong royong. Gotong royong adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan kerjasama. Tujuan dari gotong royong adalah untuk mendapatkan sebuah tujuan yang diinginkan. Manfaat dari gotong royong adalah setiap orang yang ikut berpartisipasi akan menikmati hasilnya secara bersama-sama dengan adil. Nilai kesehatan sebagai sudut pandang. Nilai kesehatan adalah ukuran baik dan buruk yang mengacu pada kondisi kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya terbatas dari penyakit atau segala bentuk kelemahan lainnya. Di sisi lainnya, nilai kesehatan menggambarkan kualitas pribadi yang kita pilih untuk mewujudkan yang dapat memandu tindakan kita secara memperlakukan diri sendiri dan orang lain dan interaksi kita dengan dunia di sekitar kita. Adapun kata lain, nilai pemberian pedoman umum bagi secara kita bertindak dan berperilaku. Konsep perilaku. Pengertian perilaku adalah segenap manifestasi hayati individu dan dalam berinteraksi dengan lingkungan, mulai dari perilaku yang baik nampak sampai yang tidak tampak, dari yang dirasakan sampai pada yang tidak dirasakan. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Jenis-jenis perilaku. Jenis-jenis perilaku individu menurut Octaviana. 1. Perilaku sadar. Perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf. 2. Perilaku tidak sadar. Perilaku yang spontan atau instinktif. 3. Perilaku tampak dan tidak tampak. 4. Perilaku sederhana dan kompleks. 5. Perilaku kognitif, efektif, konatif, dan psikomotor. Bentuk untuk perilaku. 1. Bentuk pasif atau perilaku tertutup atau covert behavior. Respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. 2. Perilaku terbuka atau overt behavior. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menurut Lawrence, Green, dan kawan-kawan.
menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku dan faktor di luar perilaku. Selanjutnya, perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari tiga faktor, yaitu satu, faktor predisposisi, dua, faktor kemungkin, tiga, faktor penguat. Peran agama dalam proses sosial. Kehadiran agama secara fungsional sebagai perekat sosial memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja, dan seperangkat peran yang kesemudahannya adalah dalam rangka memelihara sosialisasi. Peran agama sangat signifikan dalam membentuk kepribadian interaksi sosial masyarakat Indonesia, terutama lembaga keagamaan merupakan organisasi yang mengatur sebagai rujukan terkait tata cara beragama serta perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sekian penjelasan saya tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya. Sekian dan terima kasih.